Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, bergabung kembali di webinar-webinar dari Ruby to Lab AI untuk teman-teman yang mungkin di awal sudah pernah ikut webinar dari webinar yang pertama, mungkin sudah tidak asing ya untuk webinar dari Ruby to Lab AI. Nah, di kesempatan kali ini, insya Allah akan kita bahas bersama pembicara kita, Mas Ruby Abdullah, tentang bagaimana penggunaan AI di dalam produksi agar lebih efisien. Nah, sebelum masuk ke acara intinya, kita dari Ruby to Lab AI ada sedikit menginformasikan bahwa di Ruby to Lab AI akan dimulai online class, teman-teman, sekitar 3 hari lagi. Akan dimulai tanggal 28 Juli, yaitu kelas AI Super Class. Dan tanggal 30 Juli juga ada kelas NLP Super Class. Di mana kelas ini tentunya akan membahas bagaimana implementasi AI, akan membahas 4 skill, teman-teman. Akan belajar 4 skill. Yang pertama ada machine learning, kemudian ada LLM, ada NLP, dan ada computer vision. Nah, untuk info kelas selengkapnya, silabus, materi, kemudian benefit, dan lain-lain, teman-teman bisa baca di link yang sudah saya kirim ya teman-teman di kolom chat. Nah, itu detailnya ada di situ semuanya. Ini linknya agak bermasalah ya. Nanti aku ini ya, aku perbaiki teman-teman. Atau aku share lagi di grup. Itu aja. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk pembukaan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kepada Mas Ruby Abdullah selaku pembicara kami. Oke, terima kasih Mas Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas tentang webinar yaitu implementasi AI di perusahaan manufaktur. Nanti kita akan juga demo terkait dua di antara produk yang kita punya. Dan dua itu ada di presentasi ini juga dan kita jelasin kayak gitu. Aku izin mulai. Jadi AI untuk produksi yang lebih efisien. Aku sih harapannya, insya Allah ini materinya nggak terlalu banyak. Cuma 35 slide. Itu paling bisa makan waktu around 30 minutes. Nanti sisanya aku lebih open di tanya jawab. Kayak gitu, aku senang diskusi sama teman-teman praktisi, sama teman-teman developer di sisa waktunya. Kayak gitu. Oke, langsung kita mulai aja ya untuk produksi yang lebih efisien. Emang apa sih artificial intelligence itu? Ya sebetulnya nggak perlu kita bahas ya. Sekarang AI ada di mana-mana, konten ada di mana-mana, bahkan orang yang ya intinya banyak lah yang bahas AI kayak gitu. Apa sih AI itu? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Contoh nanti ada kita bahas terkait data analytics, terkait quality control, mungkin juga terkait perhitungan, pencatatan, auditing yang sifatnya menggunakan mata, menggunakan telinga, dan masih banyak lagi gitu. Bang, cara kerja artificial intelligence itu kayak gimana sih? AI bekerja dengan menggunakan algoritma dan model machine learning untuk mengolah data dan mengambil keputusan. Ada beberapa teknik utama yang digunakan dalam AI meliputi ada machine learning, yaitu model AI yang belajar dari data dan membuat prediksi tanpa pemrograman eksplisit. Kemudian ada deep learning, subset dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis untuk memahami pola kompleks dalam data. Ada NLP, AI yang dapat memahami, memproses, dan merespons bahasa manusia. Dan ada computer vision, AI yang memungkinkan komputer mengenali, menganalisis, dan memahami gambar atau video. Kayak gitu. Contoh implementasi artificial intelligence. Contoh di bidang kesehatan, seperti yang kita ketahui, AI bisa digunakan untuk diagnosa penyakit. Diagnosa penyakit ini di level apa? Di level visual, di level data, di level sensor, itu bisa semua. Kayak contoh,
yang pernah kita kerjain itu ada 2. Ya, maaf. Yang pertama kebetulan dua-duanya kliennya dari luar negeri. Yang pertama itu adalah membaca foto dari lutut, kemudian dari foto dari lutut itu kita menghitung sudut. Jadi di bagian tulang itu ada yang tulang ke sini sama tulang ke sini itu kita hitung sudutnya. Jika dia lebih besar daripada threshold, maka dia memiliki penyakit tertentu. Jika dia lebih kecil daripada satu threshold, maka dia normal, kayak gitu. Dan kalau di kasus yang sensor tadi yang sempat aku sebutin, kita juga pernah membuat project. Jadi ada pasien jalan pakai sensor di pinggang itu, nanti sensornya dibaca untuk mendeteksi penyakit. eh, saya lupa nama penyakitnya. Tapi intinya dia bisa mendeteksi penyakit dari jadi pasien ini disuruh jalan menggunakan sensor yang dipakai di pinggang kayak gitu. Memang untuk implementasi AI untuk healthcare sendiri masih banyak digaungkan di luar negeri. Kalau di Indonesia sendiri pun kita ngerasa masih kurang kayak gitu. Cuman paling memang AI untuk kesehatan kebanyakan masih di level administratif. Kayak contoh untuk membantu OCR dokumen. Jadi dokumen-dokumen scan atau dokumen-dokumen yang ditulis tangan ini bisa kita rekap ke eh, database lebih cepat daripada kita harus input manual, atau bahkan mungkin untuk di level chatbot kayak untuk mungkin melakukan pemesanan atau eh, melakukan FAQ kayak gitu. Biasanya AI di healthcare di Indonesia masih seputar itu. Kalau di bidang keuangan, artificial intelligence itu bisa kita pakai untuk analisa risiko, melakukan bisnis analisis, kita bisa bikin chatbot untuk ngobrol sama database kita tanya-tanya keuangan kita berapa, apakah keuangan kita sehat, untuk membuatkan laporan, atau bahkan kita bisa melakukan deteksi fraud dari transaksi yang ada, yaitu mendeteksi adanya anomali transaksi yang ada untuk bisa mendeteksi adanya indikasi fraud dalam satu buah platform kayak gitu atau satu buah database transaksi. Kemudian kalau dalam bidang e-commerce itu dipakai untuk rekomendasi produk berdasarkan preferensi pengguna. Aku nggak akan jelasin ini terlalu detail karena memang AI untuk bidang e-commerce ini sangat segmented banget dan seringkali kurang bisa dipakai untuk halayak umum kayak gitu. Terus dalam bidang transportasi juga bisa digunakan untuk kendaraan otonom seperti mobil tanpa pengemudi, dan ini sudah mulai banyak di negara-negara maju. Nah, ini yang paling menarik di bidang manufaktur yang akan kita jelaskan lebih detail, yaitu pendeteksian kualitas secara otomatis dengan komputer. Kemudian bisa juga melakukan yang namanya predictive maintenance, dan yang terakhir sama kayak finansial, kita bisa melakukan AI untuk sebagai data analytics kayak gitu. Nah, Maaf, Pak Ruby. Mohon maaf Pak Ruby. Mungkin ya kipasnya Pak. ini boleh digeser, Pak. Oh, Suaranya kenceng banget dari tadi, Pak. oh ya, Mohon sorry maaf, sorry mohon maaf maaf. Pak. Ganggu. Baik Pak. Apakah sudah lebih baik Pak? Iya, sudah hilang kayaknya. Oh, Silakan dilanjut Pak Ruby. Terima kasih. sama-sama. Oke, kami mohon maaf atas gangguannya barusan. Oke, nah ini pendahuluan sebelum kita masuk ya untuk manufaktur. Ya telah merevolusi industri manufaktur dengan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk. Berbagai implementasi seperti predictive maintenance, quality control, demand forecasting. Ini sebetulnya sudah saya ganti karena sekarang sudah lebih cocoknya ya agent for analytics kayak gitu, bukan cuma buat procurement aja. Oke, pertama predictive maintenance atau pemeliharaan prediktif menggunakan AI untuk memprediksi kegagalan mesin sebelum terjadi. Terus emang predictive maintenance itu gimana sih cara kerjanya? Dengan menganalisis data dari sensor IoT, AI dapat mendeteksi pola anomali dalam operasi mesin
Memperkirakan nih kira-kira kapan sih waktu kegagalan berdasarkan riwayat data dan kondisi real time, sama mengurangi waktu henti produksi dengan perbaikan tepat waktu. Kemudian di predictive maintenance sendiri, teknologi yang digunakan itu ada machine learning sama IoT. Jadi kita menggunakan dua itu. IoT kita gunakan untuk melakukan loading data dari data-data yang ada di mesin, kemudian kita lempar ke satu buah server atau satu buah komputer, yang nanti dari komputer itu kita proses datanya di machine learning kayak gitu. Kemudian ada quality control and defect detection, yaitu AI dalam pengendalian kualitas dan deteksi cacat memungkinkan manufaktur untuk meningkatkan akurasi inspeksi dan mengurangi cacat produk. Mungkin ini langsung saya demoin aja. Saya siapin dulu untuk demonya. Oke. Nah, di sini pertama kita ada dua fitur utama, yaitu registration sama recognition. Jadi registration itu kita mendaftarkan material yang bagus supaya nanti dipelajari kira-kira material yang bagus ini itu akan jadi referensi. Jadi kalau seandainya ada anomali, adanya retakan, sobek, cacat, apapun itu bentuknya, entah itu untuk material, packaging, atau apapun itu, dia bisa mendeteksi. Contoh kita kasih nama nih, kita kasih nama kapsul kayak gitu ya. Kemudian kita browse file, kita upload data yang baik kayak gitu. Contoh seperti ini. Nah, di sini ada beberapa parameter yang bisa dikonfigurasi. Tentu nanti kalau seandainya Bapak Ibu membeli produk kami, tentu dari dokumentasi ini akan kami jelaskan semuanya. Image size tentu ukuran dari gambarnya atau ukuran dari inputnya, kemudian ada augmentation, ada berapa banyak gambar yang mau dibuat, bahkan kita juga akan pelajari terkait nearest neighbor sama corset sampling ratio. Higher nearest neighbor bisa membuat hasilnya lebih smooth tapi mengurangi sensitivitas, tapi kalau lebih rendah dia akan sensitivitasnya lebih tinggi. Lower corset ratio speed up processing but may miss subtle anomalies kayak gitu. Kemudian kita coba save. Nah, kemudian si AI-nya akan mempelajari dari data bagus ini. Kemungkinan butuh waktu sekitar 3 menit untuk mempelajarinya. Oke, sudah selesai. Kemudian setelah kita coba recognition, kita pilih model kita kapsul. Dan kita coba pilih gambar yang ada retakannya di kapsulnya. Contoh di gambar ini, di sini ada retakan, dan memang karena memang kita sangat sensitif, model kita dia akan mendeteksi ini juga sebagai anomali. Contoh, ini betulnya ada minimum area, di sini terlihat good, nggak ada apa-apa, karena memang di sini ada minimum area, berapa persen area yang dianggap sebagai anomali. Ketika kita kecilkan threshold-nya, maka dia akan mendeteksi ada dua anomali, karena ada dua anomali dengan ukuran setidaknya minimal 0,2% dari keseluruhan gambar. Di sini kita lihat bahwa retakannya berhasil terdeteksi menjadi anomali, dan di sini kita lihat juga terdeteksi ada anomali, tapi sebenarnya itu di level background.
Ini sebetulnya sangat bisa diatasi dengan satu background yang statis sama, dan yang kedua adalah mungkin kita juga bisa memasukkan background ini ke dalam data sebagusnya kayak gitu. Terus di fitur ini juga ada OCR dan ada pendeteksian brightness level, cuman kita nggak bisa demoin karena kita belum ada dummy demonya. Kita ada beberapa demo dari eh, pihak tertentu, cuman karena NDA kita nggak bisa memberikan, kita hanya bisa memberikan di level data yang umum, karena data ini dari MVTech AD dataset, yaitu dataset yang open, yang bisa kita akses, dan yang bisa kita pakai untuk presentasi atau bahan pembelajaran. Ini adalah output anomali heatmap-nya, dan kurang lebih bentuknya seperti ini. Kita kembali ke presentasi. Nah, dalam pengendalian kualitas dan deteksi cacat memungkinkan manufaktur meningkatkan akurasi inspeksi dan mengurangi cacat produk. Teknologi yang digunakan untuk quality control dan defect detection ada computer vision, yaitu untuk memindai produk secara otomatis menggunakan kamera, model AI untuk mendeteksi cacat seperti retakan, deformasi, atau kesalahan produksi. Di sini juga kita menggunakan deep learning, mempelajari pola dari gambar produk berkualitas tinggi untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan. Kemudian AI kita juga bisa dideploy di Edge AI, entah Edge AI yang dengan infrastruktur Intel atau dengan infrastrukturnya Nvidia, kayak gitu. Melakukan inspeksi secara real time langsung di jalur produksi tanpa perlu mengirim data ke cloud. Kemudian manfaatnya meningkatkan konsistensi kualitas produk, kemudian mengurangi biaya tenaga kerja untuk inspeksi manual, dan meminimalkan produk cacat yang sampai ke pelanggan. Kemudian ini ada demand forecasting, yaitu yang membantu manufaktur dalam memperkirakan permintaan pasar berdasarkan analisis data historis dan tren pasar. Demand forecasting, manfaat utama dari peramalan permintaan itu adalah analisa data secara real time, di mana ada proses data dari berbagai sumber, dari data historis, dari data eksternal yang sekiranya mampu mempengaruhi hal tersebut. Kayak contoh, kita demand forecasting untuk baju koko, kita butuh tahu terkait hari liburan, berarti kita bisa masukin event-event sebagai data tambahan. Apakah ada liburan di situ, terus jenis liburannya apa, kemudian mungkin daya beli masyarakat dapat datanya dari mana, tentu kita juga bisa dapat dari data penerimaan pajak. Karena data penerimaan pajak itu open, jadi bisa juga kita masukkan sebagai dalam bentuk demand forecasting. Kemudian kita juga bisa melakukan optimasi stok dengan prediksi yang lebih akurat. Manufaktur dapat mengurangi biaya penyimpanan barang dan menghindari kekurangan stok. Kemudian yang terakhir, adaptasi terhadap perubahan pasar. Model AI dapat menyesuaikan prediksi berdasarkan pola musiman atau perubahan tren pelanggan. Teknologi yang digunakan machine learning, kemudian yaitu menganalisa pola data penjualan untuk prediksi permintaan di masa depan. Ada big data analytics menggabungkan berbagai sumber data untuk meningkatkan akurasi prediksi, dan kemudian ada time series forecasting, model AI yang digunakan untuk memperkirakan tren dalam jangka panjang. Nah, sekarang ada agent for data analytics. Agent AI untuk membantu kita melakukan analisa dari dokumen database dan melakukan pencarian di internet. Emangnya agent for data analytics ini bisa dipakai buat analisa apa aja? Bisa dipakai untuk semua divisi yang ada di sebuah perusahaan. Seriously. Karena memang kita sudah punya pengalaman di sini cukup dalam. Kemudian yang pertama, dia bisa melakukan analisis keuangan, mengevaluasi kinerja keuangan kita dan memberikan kita laporan keuangan secara otomatis, kemudian membandingkan data, AI mampu membandingkan data internal dengan data eksternal secara real time, dan manfaat utamanya adalah pengambilan data dan pengambilan keputusan cepat, mendapatkan insight dengan sudut pandang yang berbeda, membantu kita dalam membuat laporan otomatis. Kita demo dulu sebelum masuk ke kesimpulan akhir. Saya izin stop share karena saya siapin window-nya berbeda.
Contoh di sini ada COVID agent, jadi saya juga sudah coba tes-tes. Di sini kita ada 3 agent demo yang kita koneksikan dengan data umum yang ada di internet, yang ada di Google BigQuery. Ada crypto agent, Stack Overflow agent, sama COVID agent. Mungkin di sini yang bisa resonate untuk audiens, kita akan mencoba di COVID agent kayak gitu. Kita akan coba bertanya nih, mungkin di sini negara mana dengan jumlah kematian COVID-19 tertinggi. Kita coba minta plot kematian secara tahunan di Indonesia. Nah, dia akan ngecek ke database. Di sini ada logs-nya, kalau teman-teman bisa melihat. Dia akan memproses CI-nya. Nah, berikut adalah gambaran kematian akibat COVID-19 di Indonesia secara tahunan berdasarkan data yang tersedia pada tahun 2020. Indonesia mencatat sekitar 22.138 kematian akibat COVID-19. Angka ini melonjak tajam pada 2021 dan seterusnya. Dan kita dapat plotnya juga kayak gitu dari 2020, 2021, dan 2022 angka kematian COVID di Indonesia. Kita coba tanya kapan kasus baru, mungkin gini aja ya. Kapan kematian tertinggi terjadi di Indonesia? Mungkin oke lah, kita coba aja tanya dengan cara seperti ini. Kematian tertinggi akibat COVID-19 Indonesia terjadi pada tahun 2021. Pada tahun tersebut Indonesia mencatat disebabkan gelombang sebesar lonjakan kematian signifikan mencapai 144.000, terutama disebabkan oleh gelombang varian Delta yang sangat menular dan tekanan besar pada sistem. Oke, kita coba tolong plot secara bulanan untuk data kematian di Indonesia pada tahun 2021. Nah, ini kita dapat secara kesimpulannya dan dia juga akan mengenerate plot untuk kita supaya kita bisa lihat. Nah, di sini kita dapat datanya atau plotnya. Di sini kita juga dapat tabelnya. Kita juga bisa tanya ke web search atau ke source luar, sebutkan apa namanya, siapa saja artis atau pemain basket yang terkena COVID di web search. Jadi dia akan melakukan web search, dia akan cari di internet beberapa pemain basket yang pernah terkonfirmasi positif COVID-19, antara lain Rudy Gobert dan Donovan Mitchell dari Utah Jazz, dan seterusnya. Kayak gitu kurang lebih. Dan ini dipakai bisa untuk divisi finansial, HSE, procurement, produksi, maintenance, apapun itu. Bisa dipakai di berbagai macam. Dan ini sebetulnya juga bisa digunakan untuk RAG document juga. Selain database dan web search, dia juga bisa melakukan RAG dokumen. Cuman memang produk kita ini belum kita siapin demo untuk yang dokumen. Tapi versi yang sudah terdeploy di salah satu klien kami, itu juga sudah bisa melakukan RAG dokumen. Seperti itu. Kita kembali lagi ke Canva.
Nah, AI bukan sekedar tren, tapi kebutuhan dalam menghadapi tantangan keselamatan, efisiensi, dan produktivitas di industri pertambangan. Sudah ada banyak area yang berhasil dioptimalkan AI, yaitu predictive maintenance, safety monitoring, factory detection, hingga vehicle speed control, dan beberapa kasus di manufacturing tadi. Implementasi memang penuh tantangan, terutama data, SDM, dan infrastruktur, tapi semuanya bisa dimulai dari langkah kecil. Kami siap berikan solusi AI strategis terbaik untuk bisnis Anda, konsultasi kebutuhan AI secara spesifik, rancang dan bangun sistem AI sesuai dengan kebutuhan Anda, implementasi end-to-end dari ide hingga deploy, pelatihan dan onboarding tim, support dan maintenance berkelanjutan. Kita bukan hanya vendor, tapi kita partner transformasi digital Anda. Contoh aplikasi custom AI di bisnis nyata, tadi sudah kita sebut semua, we don't have to mention it again. Dan ini beberapa klien sama completed project kita, klien kita bertambah dan completed project kita juga bertambah. Konsultasikan permasalahan bisnis Anda dengan kami, bisa di nomor WhatsApp, bisa ke website, bisa ke Instagram kami. Oh, ini kebalik ini. Astagfirullahaladzim. Sorry. Apa namanya? Silakan konsultasikan aja ke kami, bahkan di grup juga boleh. Nah, sekarang nih saatnya yang paling dinantikan sama teman-teman, yaitu tanya jawab. Monggo, langsung aku kembalikan ke Mas Najib untuk memimpin kondisi tanya jawab pada sesi webinar pada malam hari ini. Kita fokus di diskusi aja tanya jawab, karena tentu kita sebagai AI expert, kita hanyalah AI expert. Orang yang lebih paham apa yang terjadi di lapangan adalah tentu bapak-bapak dan ibu-ibu masing-masing, bukan kita. Kita hanya menyesuaikan, mencoba mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh bapak atau ibu. Seperti itu. Monggo Mas Najib. Oke, terima kasih Mas Ruby Abdullah atas penyampaian materinya untuk webinar pada sesi kali ini, di sesi penyampaian materi tentunya. Nah, untuk sesi selanjutnya, monggo Bapak, Ibu, atau peserta yang lain mungkin. Jika ada pertanyaan terkait, oh ya, itu ada Mas Rifki atau Pak Rifki. Monggo Oke, Pak, kami. Silakan. baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rifki. Saya merupakan energi analis dari Indosemen, Pak. Oke, Izin tanya ya, Pak Robi. baik. Saya cukup familiar menggunakan AI untuk kebutuhan pekerjaan sehari-hari, Pak. Ya mungkin masih yang open source ya, menggunakan ChatGPT atau Gemini, dan masih banyak ya Pak ya contoh-contohnya ya. Nah, lalu kalau untuk persoalan forecasting, ini kan juga bagian dari pekerjaan saya juga tuh Pak. Yes. Nah, kira-kira untuk forecasting menggunakan tools dari Ruby ini, batasannya apa aja Pak? Karena kan memang untuk forecasting ini kan faktornya banyak ya Pak. Bisa dari Betul. faktor historical harga juga bisa kita prediksi kemungkinan harga ke depan. Juga bisa dari faktor politik, Yes. geopolitik juga, terus perang, atau mungkin bahkan kebijakan pemerintah kita. Karena memang eh, contoh sekarang harga batu bara ini lagi drop banget nih Pak. Kalau misalkan kita lihat batu bara yang eh, low rank, yang kalori rendah ya, di Indonesia itu lagi rendah banget. Salah satu faktor utama itu adalah karena Cina demandnya rendah. Nah, kira-kira saya bisa nggak sih Pak prediksi kapan nih harga batu bara naik? Misal kayak gitu Pak ya, Yes. contoh. Oke. Sebetulnya kita pribadi kalau untuk forecasting kita seringkali jadinya custom project. Kita belum ada produk untuk forecasting karena tadi produk yang kita tunjukin itu lebih ke analitik saja kayak gitu. Karena memang kalau forecasting itu betul-betul niche sekali kayak gitu use case-nya. Kita pribadi memang belum ngembangin sampai produk. Biasanya project-an aja. Nah, sebetulnya apakah bisa sih AI itu untuk melakukan forecasting dan batasannya apa?
Sebetulnya ketika ditanyakan batasannya apa, batasannya itu adalah ketika datanya itu bisa kita dapatkan. Satu. Dua, datanya bisa kita transformasikan menjadi bentuk angka. Entah dalam bentuk embedding, kayak contoh nih dari satu buah narasi. Narasi itu kan bisa kita rubah menjadi bentuk embedding dengan menggunakan vektor embedding. Emang apa sih itu embedding? Embedding itu adalah satu buah bentuk vektor atau array. Ini mungkin penjelasan sederhananya aja. Vektor atau array atau sekumpulan angka, enaknya kayaknya kita bicaranya sekumpulan angka aja supaya mudah. Sekumpulan angka yang merepresentasikan arti dari satu buah data, entah itu untuk embedding gambar, embedding teks, dan seterusnya. Jadi, kita bisa kumpulkan data-data itu. Pertama, tentu forecasting itu sangat melekat dengan domain expertise. Lalu saya tanyakan ke domain expertise-nya, data apa saja yang bisa berhubungan dengan naik turunnya angka atau naik, let's say kita bicara batu bara ya. Naik turunnya harga batu bara. Oh, ada narasi. Oh, ada ini, ada ini, ada ini, ada angka demand ini, ada angka demand itu. Nah, dari data-data itu tuh biasanya kita transformasikan ulang. Kira-kira ini bisa nggak kita cari di internet? Bukan kita cari, bisa nggak kita dapetin datanya? Dan kita bisa dapetin datanya secara continuous, bukan terus bersifat berita ya. Berita mungkin masih bisa dalam bentuk narasi, tapi itu lebih ke dalam bentuk rekomendasi. Bukan yang, apa namanya, bukan yang langsung kayak gitu. Enaknya saya buka whiteboard aja deh, biar penjelasannya lebih nggak ngawang dan ada visualnya. Siap, Pak Robi. Oke. Pertama, mendefinisikan data-data yang mempengaruhi harga dari batu bara. Kita sudah list nih, let's say ada 10 jenis data yang mempengaruhi batu bara. Ada berita, ada mungkin masalah geopolitik, masalah mungkin rupiah juga mempengaruhi kekuatan rupiah terhadap dolar, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dari data-data tersebut, kita definisikan ulang. Mana data yang bisa kita dapatkan secara terus-menerus. Contoh seperti kayak data antara rupiah dengan dolar, itu bisa kita dapatkan secara terus-menerus, karena memang ada datanya. Data stok, data saham terupdate seluruh dunia, kita bisa dapetin datanya secara terus-menerus dan hampir real time. Adanya aplikasi-aplikasi investasi bisa dapat data-data itu semua karena memang data-data itu di open. Terus jenis apa lagi? Mungkin berita, kita bisa ngonekin tool kita dengan beberapa berita. Akan tetapi biasanya kalau berita hanya dalam bentuk rekomendasi ini akan naik atau turun. But again, ini kembali ke domain expertise. Apakah memang satu berita itu tuh bisa kita convert ke dalam persentase? Kayak contoh tiba-tiba ada peperangan. Peperangannya di mana? Peperangannya itu tepat ada di jalur kapal untuk nganterin batu bara dari satu tempat ke tempat lain. Ada peperangan di situ. Persentasenya itu bisa kita prediksikan. Kita sebagai manusia, sebagai orang yang bertanggung jawab untuk melakukan forecasting, apakah itu bisa kita presentasikan? Mungkin bisa, ada minimum sama maksimumnya. Karena biasanya kalau kita mempresentasikan sesuatu yang sifatnya abstrak, biasanya ada batas bawah sama batas atasnya. Berarti kalau bisa, berarti bisa kita langsung masukkan ke dalam prediksinya. Mungkin nanti kita bisa convert berita itu
ke dalam bentuk embedding, ke dalam format embedding yang nanti bisa kita lakukan forecasting. Tapi kalau memang nggak bisa, hanya ini adalah hanya indikasi naik atau ini hanya indikasi turun, mungkin kita sebagaikan support data aja sebagai user, bukan bukan langsung mempengaruhi naik turunnya dari forecastingnya si AI-nya. Terus selain mana data yang bisa didapatkan secara terus-menerus, mana data yang paling krusial kayak gitu. Karena biasanya data-data yang saling menentukan ini itu biasanya ada beberapa data yang memang kalau ini berpengaruh, udah pasti langsung berpengaruh. Ada mungkin data yang kalau ini berpengaruh mungkin pengaruhnya adalah sedikit. Dan kita melakukan ranking itu bisa rankingnya dari sisi domain expertise, bisa juga ranking data itu dari sisi ya kita analisa data yang ada. Seperti itu. Nah, nanti tinggal kita coba bangun model forecasting-nya. Dan kita lihat, contoh nih kita kepingin membangun model forecasting untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Kalau bisa kita dapat data forecasting-nya, kita dapat data forecasting itu kalau bisa 10 tahun, 20 tahun, semakin banyak semakin baik. Tapi kalau seandainya cuma ada 5 atau 3 tahun, nggak apa-apa. Kayak gitu. Atau mungkin Ini 1 tahun historical nggak maksudnya apa-apa. Pak ya? Iya, Data historical. historical. Oh ya, oke. Kita kumpulin 3, 5, atau 10 tahun ke belakang, dan kita kelompokkan. Mungkin tergantung analisanya per apa, per bulan, per 3 bulan, per minggu, atau bagaimana. Tinggal tergantung dari keputusan si usernya, ini mau dikelompokin datanya itu per bulan, per 3 bulan, atau per minggu. Setelah itu, pastikan data eksternal yang kita sebutkan harus juga dapat di 10 tahun yang lalu, kalau seandainya datanya 10 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, atau mungkin 3 tahun yang lalu, tergantung data terlamanya itu data yang kayak gimana. Karena kita perlu melakukan pairing, jadi machine learning itu ya, mungkin sedikit pembelajaran, machine learning itu adalah orang mungkin ngomong dengan bahasa yang kompleks, yang aneh-aneh, kayak gitu, yang bilang machine learning adalah sebuah sistem yang belajar seperti manusia dan seterusnya. Mungkin aku kasih definisi yang paling sesimpel mungkin. Machine learning itu adalah teman-teman memappingkan antara X, yaitu sebuah input dengan berbagai parameter dan data, dengan Y, yaitu output. Karena kita perlu sebuah input dari berbagai parameter dan data, yaitu X, di mana isinya ada data historis, dan data historis dari data-data eksternal itu. Contoh 5 tahun yang lalu di Cina ada geopolitik atau ada sesuatu terjadi. Di negara ini ada perang, harga dolar sekian, harga batu baranya berapa. Itu juga harus dicatat semua di data X-nya untuk membangun machine learning untuk kebutuhan forecasting. Jadi machine learning, bahkan AI yang teman-teman lihat, ChatGPT, itu memappingkan antara data X menjadi data Y, antara input dengan output. Proses memappingkan antara input dengan output itu disebut machine learning. Aplikasi yang berhasil memappingkan antara input dan output disebut sebagai aplikasi AI atau aplikasi kecerdasan buatan. Proses memappingkannya dengan metode yaitu tadi machine learning, mungkin ada banyak lah metode yang tradisional, deep learning dan seterusnya. Jadi seperti itu, kurang lebih mungkin gambaran umum dari penjelasan gimana sih cara membuat forecastingnya. Dan membuat forecasting ini itu is a long journey kayak gitu, karena kita nggak bisa
3 bulan implementasi, terus langsung sudah dapat forecasting dengan akurasi paling mutakhir. Pasti forecasting itu masih error rate-nya cukup tinggi. Tapi dengan proses iterasi yang terus-menerus, di tim internal diperbaiki lagi dari sisi datanya, diperbaiki lagi dari sisi metodenya, insya Allah gap error rate itu akan semakin kecil dan semakin kecil dan semakin kecil. Tapi intinya, kalau seandainya dalam development forecasting itu impact-nya bisa kerasa dulu, maksudnya di 3 bulan itu. Kayak kita minimal kita bisa memprediksi ini naik atau turun, dan tentu bisa keluar berapa persentasenya naik dan turunnya dengan mungkin error rate yang masih lumayan lah, mungkin nggak yang tinggi banget, kalau tinggi yang ngapain ada AI, tapi lumayan, tapi klasifikasinya wajib akurasinya tinggi. Karena membuat model klasifikasi itu jauh lebih gampang daripada membuat model regresi, yaitu langsung memperkirakan dengan tepat berapa persentasenya. Jadi kayak gitu. Klasifikasinya akurasinya harus tinggi, tapi regresinya mungkin berapa persennya bisa ditolerir. Intinya memang seberapa kompleks aplikasi seberapa kompleks forecasting itu menentukan dari data yang menentukan atau data yang kita definisikan di awal itu seberapa tepat kita mendefinisikannya sebagai domain expert atau sebagai domain expert, dan seberapa tepat kita memappingkannya menjadi data yang bisa kita masukkan ke sini, yaitu kira-kira data tersebut bisa kita ambil secara terus-menerus atau enggak, karena itu juga mempengaruhi performa dari forecasting kita. Menjawab nggak, Mas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sedikit konfirmasi aja, Pak Ruby. Jadi kalau bisa saya simpulkan nih, untuk forecasting ini ya, untuk machine learning ini memang dibutuhkan adalah data kuantitatif ya Pak ya. Jadi memang Yes. kalau memang ada data kualitatif kayak semacam kebijakan atau mungkin politik dan kawan-kawannya, kita perlu mengkuantifikasi data tersebut dan mencari sebanyak-banyaknya faktor yang mempengaruhi data tersebut ya Pak ya. Yes. Betul. Oke. Tapi itu lebih ke arah data historical berarti ya Pak ya? Iya, data historical. Oke, cukup paham Pak. Terima kasih banyak atas jawaban dari Bapak. Terima kasih. Siap. Sama-sama, Pak. Kemudian ada yang bertanya di kolom chat. Izin Pak Ruby, mungkin di luar tema ini malam ini, saya pernah mendengar istilah adaptive ML. Mohon penjelasannya, dan pernah saya coba contoh modelnya, misalnya RL. RL itu Reinforcement Learning. Makasih. Kebetulan saya tidak mendalami adaptive learning dan reinforcement learning. Mungkin kalau adaptive learning yang pernah saya implementasi untuk kebutuhan riset itu untuk melakukan anomaly detection di sistem network untuk mendeteksi adanya kejanggalan dari sebuah transaksi network untuk kebutuhan security lah, kayak gitu. Itu bisa kita lakukan active learning di situ, atau aku takut terminologinya sedikit berbeda. Intinya, yang saya lakukan di Network Intrusion Detection System itu, model AI itu secara terus-menerus mengupdate dirinya tanpa intervensi manusia untuk mempelajari transaksi yang oke dan transaksi yang anomali itu seperti apa. Tapi kalau di reinforcement learning sendiri, kebetulan saya tidak mendalami hal itu, jadi saya nggak bisa dan tidak memiliki kapasitas untuk menjawab di situ. Kayak gitu. Izin tanya Pak Ruby, terkait dengan AI agent dalam hal ini untuk report, tools, atau teknik yang paling praktis untuk memproses data seperti timetable, apa sesederhana chunking dokumen aja, atau seperti apa mempermudah LLM membahasakan dokumen tersebut? Terima kasih. Jika memang dokumennya itu dalam bentuk dokumen, ya bisa pakai chunking biasa, kayak gitu. Nothing's fancy, kayak gitu. Pakai chunking biasa, pakai metode RAG. Mungkin paling ketika dokumennya sudah sangat banyak, kita nggak bisa hanya menggunakan naif RAG aja.
Ada beberapa metodologi yang bisa teman-teman cari di artikel-artikel, ada banyak banget caranya, tapi kalau aku pribadi yang aku pakai ada beberapa metodologi. Yang pertama itu adalah keyword generation, jadi kita mengenerate keyword untuk kita search ke dalam dokumennya. Kemudian kita filter dokumen-dokumen yang akan kita lakukan RAG. Kemudian yang kedua adalah namanya parent child. Jadi kita bisa pasang embedding di setiap dokumen. Jadi dokumen ini fungsinya buat apa? Kita bikin embeddingnya juga, nggak cuma per halamannya. Dan bisa juga pakai yang namanya recursive RAG, yaitu memecah satu buah pertanyaan menjadi beberapa pertanyaan untuk memudahkan RAG-nya untuk mencari konteksnya. Jadi bisa menggunakan beberapa metode itu. Ada lagi yang bertanyakan sama teman-teman terkait use case? Aku berharap ada use case lagi yang bisa dibahas di sini. Halo Pak Robi, maaf mau nanya. Siap, silakan Pak. Apa kedengeran suaranya? Kedengeran Pak? Ya, saya ingin nanya untuk implementasi AI di bidang transportasi udara ya, khususnya di bandara. Misal untuk ngebuat seperti airport monitoring system itu gimana ya Pak ininya? Misalkan nanti outputnya bisa jumlah total penumpang atau jumlah antrian aktif, misal di security check, di loket check-in, di boarding gate. Dan ini kan terkait dengan ini ya, computer vision ya. Yes. Apakah nanti ininya nanti dashboard yang real time atau bagaimana gitu, Pak? Oke. Tadi jumlah total Terima penumpang kasih. sama jumlah apa Pak? Oh, untuk outputnya eh, jumlah total penumpang, jumlah antrian aktif di misalkan di area-area tertentu, atau bisa ditambahkan seperti waktu tunggu rata-rata di masing-masing eh, area tersebut, atau nantinya bisa metrik kinerja, Pak Ruby. Oh, oke. Artinya di setiap lini itu ketika waktunya lebih dari berapa menit itu akan dikenakan metrik kinerja yang baik atau yang buruk gitu. Apakah Oke, bisa siap. Pak untuk implementasi seperti itu? Ini Dan pertanyaan. nah, maaf Pak, ditambahkan lagi untuk Siap. outputnya seperti peringatan gitu Pak, alert yang nantinya bisa sambung ke dashboard dari staff atau yang lainnya gitu, yang dari perusahaan itu. Seperti itu Pak, kira-kira Pak, untuk implementasinya. Oke, baik. Wah, keren sih Pak itu idenya. Pertama, kita bisa nggak sih melakukan monitoring sistem untuk mengecek total penumpang, jumlah antrian aktif di area tertentu, dan ditambahkan waktu tunggu rata-rata? Jawabannya bisa banget. Bahkan ini bukan menggunakan teknologi-teknologi terbaru, kita menggunakan teknologi di tahun 2010-an untuk mengerjakan ini. Mungkin model AI-nya yang teknologi terbaru karena lebih ringan AI-nya dibandingkan AI zaman dulu. Caranya gimana? Betul, jawabannya pakai computer vision. Pakai yang namanya computer vision. Kalau mungkin butuh cari keywordnya yaitu object detection, yaitu kita melakukan object detection, person detection untuk melakukan deteksi yang ada di dalam satu buah tempat. Setelah object detection, kita akan belajar juga sama yang namanya object tracking. Object tracking ini dipakai buat apa? Object tracking ini akan kita gunakan untuk menghitung kira-kira setiap orang itu tuh waktunya ada berapa lama dalam dia menunggu yang ada di situ. Hal ini, jadi memang fungsinya object tracking itu apa sih? Fungsinya object tracking itu adalah untuk mengidentifikasi satu buah objek itu adalah objek yang sama di frame sebelumnya. Karena kan gini Pak, di object detection itu ada frame ya, ada frame kan video itu adalah kumpulan dari gambar atau kumpulan dari frame dan frame.
Ketika kita lempar ke object detection, ini kita kasih nama OD, ketika kita lempar ke sini, dia tuh cuman punya, oh ini ada orang di sini. Nanti di frame berikutnya, oh ada orang di sini. Di frame berikutnya, oh ada orang di sini. Tapi antar tiga orang ini, si object detection nggak tahu ini orang yang sama atau berbeda. Untuk mengetahui ini orang yang sama atau berbeda, kita menggunakan object track. Jadi setiap objek kita kasih ID. Contoh ID-nya 1, ini 1, ini 1. Karena ini ID-nya masih sama 1, dia masih orang yang sama. Dan kalau orang yang sama, contoh ID-nya 1, bisa langsung kita simpan di database kita. Mau dalam bentuk variabel, oke, mau dalam bentuk database, oke. Tapi tentu dalam bentuk database jauh lebih bagus. Jadi kita simpan di database. Database-nya bebas, kayak gitu. Aku nggak akan sebut salah satu merek lah atau ya bebas lah kayak gitu. Kok merek sih open source semua tapi ya udahlah kayak gitu. Let's say kita simpen 1, arrival-nya berapa? Arrival-nya jam 7.07.2.00. Nah, sambil kita lihat nih, kita monitor si ID 1 ini, dia akan keluar dari antrian itu ada di jam berapa. Nah, ketika dia keluar dari antrian, contoh let's say dia keluar di antrian jam 07.10, artinya dia melakukan antrian sebanyak 10 menit dan kita simpan di database ini in, ini out, kayak gitu. Jadi kita bisa tahu per orangnya, per ID-nya itu in sama out-nya butuh waktu berapa lama. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan baru. Gimana nih caranya kita bisa tahu dia masuk atau keluar dari antrian? Jawabannya, ini contoh dari kamera CCTV ya. Kemudian let's say di sini ada penjaga. Ada penjaga, mungkin kita taruh mejanya di sini. Anggap aja CCTV-nya kita anggap menghadap depan deck ke petugasnya. Ini anggap aja meja petugas. Mungkin kalau terlalu panjang ya oke lah. Contoh tiba-tiba ada petugas di sini. Nah, kita wajib menggambar artificial line atau garis buatan. Nah, contoh garis buatannya ada di sini. Nanti kalau setiap ada orang yang berada di dalam garis buatan ini atau berinterseksi dengan garis buatan ini, tentu bebas mau pakai tentu paling gampang pakai fungsi geometri, mau pakai centroid atau mau pakai intersection over union. Intinya nge-trigger lah orang ini ada di dalam atau di luar. Kita definisikan logika masuk adalah ketika orangnya berada di dalam atau berinterseksi dengan garis antrian. Nah, dia masuk langsung ke simpan di database in ID personnya 17 kayak gitu, atau mungkin mau pakai UUID. Saranku kalau sudah di level video analytics sangat tidak disarankan menggunakan ID-nya angka karena objeknya bisa sangat banyak banget dan nanti takutnya angkanya habis kayak gitu. Jadi mending pakai UUID yang sifatnya itu bisa ibarat kata kalau dia di-generate setiap detik pun 83 tahun baru dia habis si UID ini. Jadi mending pakai UID. Cuma ini karena biar gampang, aku demonstrasikannya pakai ID biasa yaitu angka. 17 nih, tek dia maju ke depan, nanti ada 18 di sini, ada 19 di sini, ada multiple orang mengantri pun bisa. Kalau mau dibikin ada visualisasi nih di video analytics-nya, di setiap orangnya di atasnya ada waktu timestamp-nya, jawabannya bisa. Tinggal waktu yang ada di sini dikurangi waktu in yang ada di database. Kayak gitu. Berarti setiap frame jalan akan menjalankan akses ke database. Bukannya akan buang-buang resource ya, tinggal bikin cache aja, cache DB mau pakai Redis atau mau pakai internal variable. Intinya jangan sampai membuat memorinya meledak. Itu bisa. Intinya ini sangat possible, paling tentu perlu dengan sentuhan-sentuhan engineering untuk menyelesaikan problem-problem yang sifatnya sangat teknis banget kayak tadi mungkin aku sebutin terkait memory explosion, UID supaya ID-nya dapat yang fresh terus dan seterusnya. Nah, nanti dari database ini kan kita dapat in out. Ini kita bisa dapat. Tentu ini jangan cuma waktu ya, tapi ada date-nya juga. Di log-nya ada date-nya supaya kita bisa tahu oh hari ini ada berapa antrian.
rata-rata pertanyaan yang bisa dijawab dari database sederhana ini yang isinya cuma ID, date, time in atau out, satu hari ada berapa antrian? Rata-rata. Saya tak geser lagi. Rata-rata. Satu bulan ada berapa antrian? Rata-rata. Kita tanya kinerja nih, kira-kira berapa sih rata-rata orang melakukan antrian atau menunggu? Kayak gitu. Nah, data-data ini bisa kita dapetin. Rata-rata harian, rata-rata bulanan, rata-rata tahunan. Kira-kira peak banyaknya orang antri itu di jam berapa aja sih? Berapa banyak orang antri di hari apa aja sih? Berapa banyak orang antri di bulan apa aja sih? Itu kita bisa dapetin semuanya dari tabel sederhana ini yang cuma ada satu tabel dari sistem video analytics kita yang kita bikin. Kayak gitu. Nah, kalau menghitung jumlah total penumpang, ini bisa kita taruh kamera di dalam pesawat. Kemudian kita pasangkan ke edge computing. Asalkan saya saran nggak terlalu real time untuk jumlah penumpang. Yang penting in sama out saja. Untuk kebutuhan total penumpang in sama total penumpang out. Nggak perlu dijalanin tiap frame secara terus-menerus. Karena ini bukan antrian, bukan di bandara yang sifatnya memang terus-menerus ada. Tapi kalau seandainya mungkin, kalau mungkin yang dimaksud in sama out-nya di area antrian, ya maka lain cerita. Mungkin kita juga bisa langsung counting dari sini, dari database kita, kayak gitu. Tapi kalau mau dihitungnya di dalam pesawat, kira-kira yang naik pesawat ada berapa orang, ya cukup dicek aja in sama out-nya supaya tidak buang-buang resource, karena nggak mungkin juga ada orang tiba-tiba buka pintu dan keluar dari pesawat, nggak mungkin juga tiba-tiba ada orang sembunyi di dalam kamar mandi sengaja, atau mungkin sengaja, aku nggak tahu urusan pesawat kayak gitu. Intinya ya yang penting cuma butuh in sama out biar nggak buang-buang resource, buang-buang listrik, cukup deteksi di in sama out-nya aja. Kayak gitu. Menjawab nggak, Mas? Iya, menjawab sih, Mas. Cuman ada beberapa pertanyaan lagi, Mas, yang pengen saya ini Siap. berkaitan dengan tadi. Untuk tools yang object tracking itu, apakah cukup pakai by track atau bisa ada tools yang lebih ringan lah yang menyesuaikan dengan project ini, Mas? Untuk object Jika tracking. memang oke, itu pertanyaan yang bagus. Jika memang dirasa by track itu cukup berat, Masnya bisa pakai Centroid. Cuman again, Centroid ini perlu dites dari sisi akurasi. Seringkali aku ketika bikin object tracking, Centroid selalu menjadi pilihan pertamaku karena dia yang paling ringan dari sisi komputasi. Ketimbang menggunakan PyTrack atau menggunakan MOT atau menggunakan metode-metode deep learning untuk object tracking. Centroid itu adalah metode yang paling ringan. Jadi biasanya jadi apa ya, pilihan pertamaku. Kecuali kalau memang pergerakan objeknya sangat cepat, ada objek-objek yang bisa menutupi antar objek, ya maka silakan menggunakan PyTrack, DeepSort atau yang lainnya kayak gitu. Eh, Baik, Mas. Kalau untuk real time pakai dashboard gitu, disarankan nggak, Mas? Kira-kira, Mas Robi? Di Disarankan aja dashboard nanti bisa di pakai media MTX untuk medium text. toolnya. Medium Jadi media text. MTX itu masnya nanti tinggal ngelempar frame by frame-nya, ngelempar frame by frame-nya ke media MTX via RTSP. Ya Allah, tulisan tuh. Via RTSP nanti dari media MTX-nya nanti kita bisa pakai web RTC. Jadi kita langsung akses di web, itu bisa. Kayak gitu. Oke. Lanjut kalau untuk deteksi crowd-nya apakah ini, Mas, akurasinya bagus? Akurasi bagus tentu tergantung kualitas dari data trainingnya.
Kalau memang data trainingnya bisa menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan, ya tentu bisa bagus, Mas. Itu data trainingnya berarti harus yang crowd juga ya Mas ya? Yang video Pasti, crowd juga ini pasti, juga ya? Oke, pasti. siap, siap. Jadi untuk database-nya itu dia bukan tampilan di ini ya Mas ya? Bukan tampilan di dashboard real time-nya ya? Enggak, kalau memang mau ada dashboard real time ya, ya bisa aja sih Mas tinggal Iya. dashboardnya ngakses ke database-nya. Kayak Oke, gitu. oke. Berarti nanti misalkan mau nanya tentang analitik apapun langsung ke database-nya itu ya Mas ya? Betul, Oke, oke. Berarti ID-nya itu masuk ke database semuanya, statistik apa angka-angka segala macam. Nanti ditanyakan tentang waktu rata-rata dan lain-lain itu bisa langsung ke database. Intinya gitu ya Mas ya? betul Mas. Bahkan kalau Mas bikin SQL agent nih, pakai video analytics, contoh kita tanya, kita bikin smart monitoring system buat kota Jakarta. Truk paling banyak lewat di jalan apa? Itu bakal ngaksesnya SQL, bukan ngakses ke video analytics-nya. Video analytics itu hanya kita bicara computer vision ya. Computer vision-nya itu hanya digunakan untuk mengekstrak dari data CCTV menjadi data yang menjadi metadata yang bisa kita simpan atau kita olah kayak gitu. Jadi memang even ada nih beberapa teknologi SQL agent yang bisa terhubung ke video analytics atau bikin chatbot yang bisa ngomong sama video analytics. Itu pada dasarnya mah chatbotnya ngomong sama database-nya, bukan sama video analytics-nya. Video analytics itu cuman ngerubah dari frame, dari CCTV penglihatan nih, dicatat sama mereka menjadi metadata. Metadata itu adalah sebuah data yang lebih terstruktur, yang bisa kita simpan, yang memiliki arti dari data yang sifatnya lebih abstrak seperti CCTV atau teks. Kayak contoh, tadi nih antrian, ada berapa orang, ada ini metadata, ini disebut metadata. Mungkin kan di sini karena yang ikut webinar ini dari berbagai macam pihak ya, nggak cuma dari orang IT aja. Kayak gitu. Oke Mas, Dok, baik Mas, terjawab. mantap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Siap Pak Kusnawi. Ada yang bertanyakan lagi teman-teman? Mas, maaf Mas, mau bertanya lagi terkait tadi, saya agak lupa. Itu untuk Apa itu? bisa ditambahkan nggak Mas output eh, head map eh, head map apa tuh namanya? Ketika itu ada crowd nanti ada alert system itu bisa ditambahkan juga ya Mas ya berarti ya. Bisa, berarti tinggal tambahin X sama Y di database-nya. Itu pakai tools apa ya Mas? Ya, pakai tools OpenCV. Kayak gitu. Oh, Tinggal kita ya, cek aja, ini bounding box-nya ada di mana. Titik centroid-nya ada di mana. Nanti X sama Y-nya bisa kita simpan di sini. Kayak gitu. Mungkin disimpannya nggak di sini ya, tapi di table yang berbeda, sorry. Di table yang berbeda yang sifatnya lebih ngedrill, yaitu langsung position X, Y, ID, sama timestamp. Kayak gitu. Jadi bukan in sama out, tapi X, Y. Jadi kita bisa tahu orang dengan ID 17 itu kemana aja, orang dengan ID 13 kemana aja. But again, karena ini dia ngedrill ke Postgre, database-nya secara terus-menerus, tolong diperhatikan soal manajemen datanya. Karena bakal banyak problem engineering yang muncul. Kalau kita melempar data secara terus-menerus setiap frame. Salah satu contohnya datanya bakal cepat penuh dan perlu dilihat kapasitas datanya dari sisi servernya kayak gitu. Itu aja mungkin. Oke Mas, terima kasih Mas, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Oh iya, monggo silahkan Pak Nurman. Eh, Selamat malam Pak Ruby. Selamat malam Pak Nurman. Saya ada mau bertanya Pak, terkait machine learning Pak. Hmm, Apa ada Pak semacam apa ya, semacam produk gitu ya, atau tools tools yang sudah ada gitu, ketika domain domain apa kita masalah gitu ya, masalah di kantor gitu ya, dia itu hmm, bisa mengkategorikan mengkategorikan itu sebagai misalnya asosiasi atau clustering atau classification atau regresi linear biasa begitu Pak. Terusnya dari permasalahan itu eh, kita lempar misalnya ke LLM gitu, dia akan memberikan rekomendasi feature engineering apa yang diperlukan gitu loh, sehingga nanti hasil akhirnya itu berupa rekomendasi atau saran, begitu Pak Ruby. Jadi kita nggak oke. perlu, analis di kantor itu nggak perlu terlalu lama bekerjanya gitu, menyusun apa analisanya. Seperti itu Pak Ruby. Terima kasih Pak. Oke, itu menarik sih Pak. Sebetulnya apakah sudah ada tool yang ada? Jawabannya belum ada sih Pak, tool untuk itu. Dan biasanya kalau kita bikin tool untuk data analytics, untuk base-nya, itu bisa seperti yang kita tunjukkan ke Bapak tadi, yang kita demokan di presentasi. Tapi kalau seandainya dibutuhkan ada analisa yang lebih detail, analisa lebih dalam, tentu nanti jatuhnya jadi custom project kayak gitu. Karena every domain knowledge, every domain area dari satu buah pengetahuan itu butuh treatment datanya sendiri-sendiri. Nah, itu belum ada kayak gitu. Mungkin uh, bisa kita konsultasi lebih dalam, Pak, untuk kita bantu buatin produknya kayak gitu. Itu apakah possible? Sangat possible, Pak. Sangat possible. Sangat possible untuk dibuatin toolnya. Mungkin ada satu sih, kayaknya produk yang sudah ada, namanya Manus ya. Manus, ingatku namanya. Bentar, saya coba search ya. Manus. Manus itu dia bisa melakukan ya, eh, melakukan AI analytics yang cukup depth kayak gitu. Cuman apakah dia bisa diintegrasikan ke data internal kurang tahu. Kebetulan tool kita bisa diintegrasikan ke data internal. Dan ya kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Eh, nanti kita akan hubungi Pak Norman seperti itu. Bagaimana Pak Norman? Apakah ada feedback? Ya, terima kasih Pak Ruby atas penjelasannya. Jadi memang di kantor itu kita kan pakai SAP Pak. Cuma kan banyak bagian yang pakai SAP itu masalahnya macam-macam gitu, dari beberapa dari modul-modul di SAP itu. Jadi kadang-kadang dilempar ke IT itu, mereka user itu seolah-olah IT itu mengerti domainnya gitu, ya apa instan gitu, secara instan diperlakukan, kita cepat itu, padahal belum tentu juga kita tahu masalah di masing-masing bagian gitu. Jadi kalau kita bisa apa punya sistem gitu, bisa tanggap gitu loh, ini
permasalahan apa gitu, terus algoritma apa yang tepat pakai gitu, mungkin pekerjaan kita cepat kita deliver ke user seperti itu Pak. Terima kasih Pak Ruby penjelasannya Pak. Siap, sama-sama Pak. Oke, by the way, satu pertanyaan terakhir deh, kayak gitu. Dari teman-teman ada yang bertanyakan, tadi ada yang tanya di chat, langsung saya kirim linknya. Izin bertanya, saya sudah ikut kelas AS Superclass dan saya mau lanjut fokus computer vision. Sebetulnya ada computer vision superclass, cuman karena bapaknya sudah ikut AS Superclass, which computer vision superclass ada di dalam AS Superclass, jadi saya kasih course lain. Ini betul online course, jadi video based, video analytics engine. Kita belajar untuk bikin video analytics dari sisi software engineering-nya. Jadi bukan dari sisi AI, tapi kita fokus dari sisi software engineering-nya. Kayak gitu. And then ada yang bertanyakan lagi, aku hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kami kembalikan ke Mas Najib. Monggo Mas untuk ditutup acaranya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila banyak salah dalam menyampaikan materi. Semoga nanti next time kita webinarnya bisa lebih beragam lagi materinya. Karena kan kita 2 webinar ini membahas terkait satu use case ya, tambang terus manufacture. Terus jadi memang kita selang-seling, ada yang engineering topiknya dan ada yang versi lebih ke teori dan pembahasan use case. Nanti semoga kita bisa mengundang pembicara-pembicara lain. Jadi teman-teman nggak bosan ngelihat wajah saya terus. Insya Allah kita undang pembicara lain untuk ngisi di webinar kita. Ditunggu aja kayak gitu. Thank you teman-teman. Monggo Mas Najib. Terima kasih Mas Ruby Abdullah atas penyampaian materinya untuk sesi webinar pada malam hari ini, dan terima kasih juga buat Bapak, Saudara, dan teman-teman sekalian atas kehadirannya di webinar pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ada kekurangan, dan untuk webinar selanjutnya akan kita laksanakan tanggal 1 Agustus, teman-teman. Jadi untuk stay aja di grup, karena grup WhatsApp itu akan kita gunakan sebagai grup resmi untuk webinar-webinar dari Ruby Talib AI selanjutnya. Ya, mungkin itu aja, teman-teman. Terima kasih, Bapak dan Saudara sekalian. Kami tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.